Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir teori bagi saya dalam menjelaskan mata kuliah ini selama satu semester. Selanjutnya, pada pertemuan 14 dan 15 adalah bentuk penugasan presentasi kelompok saudara yang sudah saya berikan pertanyaan maupun soalnya di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 12. Baik, mahasiswa semuanya, jangan lupa pada minggu depan video saudara sudah diposting di dalam new discussion pertemuan 14 atau pertemuan 15. 5 atau 6 kelompok di pertemuan 14, selanjutnya pertemuan 15, 5 atau 6 kelompok lainnya yang harus memposting di pertemuan ke-15 sebagai bentuk presentasi kelompok tugas besar sebelum kita masuk ke dalam ujian akhir semester di akhir Desember. Baik, kita akan berbicara mengenai refleksi dengan Python, di mana refleksi Python ini mengacu pada kemampuan kode dalam memeriksa atribut tentang objek yang mungkin digunakan sebagai parameter pada suatu fungsi. Misalnya, jika kita menulis tipe dalam kurung objek, maka Python akan mengembalikan yang mewakili tipe objek. Menggunakan refleksi dapat menulis satu fungsi kebalikan dari rekursif yang akan digunakan dalam string list urutan lainnya yang mendukung pengirisan dan penggabungan. Jika objek adalah referensi ke string, maka Python akan mengembalikan objek tipe string. Selanjutnya, jika kita menulis string, kita akan mendapatkan string yang merupakan string kosong. Dengan kata lain, str dalam kurung sama dengan menulis tanda petik ganda tanpa ada data tersebut ya. Kosongannya. Demikian juga jika kita menulis list sama dengan menulis dalam kurung siku kosong seperti itu. Nah, ini adalah contoh programnya di mana Python program ini mengilustrasikan refleksi. Ada fungsi reverse kebalikan. Lalu ada sequence parameter. Titik 2, tipe dari sequence sama dengan tipe sequence-nya yang akan kita inputkan. Empty sequence di mana sama dengan tipe dari sequence tersebut. Nah, ada fungsi reverse. Di dalam fungsi reverse ada kondisi. Jika sequence itu sama dengan empty sequence, dia akan kembali ke return empty sequence. Di mana empty sequence ini akan mencetak ini ya, sequence type-nya. Di sini akan menuliskan tipe dari sequence tersebut ya. Ini empty sequence, lalu dia akan memanggil sequence type. Sequence type adalah parameter di mana ini perintah untuk menampilkan tipe dari sequence atau parameter sequence-nya. Lalu di sini ada variabel res atau parameter res di mana ini adalah memanggil fungsi reverse. Nah, ini sequence 1 dimulai dari indeks 1 sampai selanjutnya. First sequence ini adalah sequence dari indeks yang pertama, 0 sampai 1. Nah, lalu kita akan mengkombinasikan result-nya. Final result ini sama dengan, ada formula ya, variabelnya, res tambah first sequence, lalu kembali ke final result jika nanti sudah selesai seperti itu ya. Kembali lagi ke formula final result. Nah, driver code yang kita inputkan di sini, nah ini ya, kita akan mencetak nilai 10, 20, 30, 40 ini sebagai sequence-nya. Saudara bisa melihat di situ fungsi reverse, lalu, nah itu bisa saudara lihat, lalu reverse gigs for gigs. Nah, dia mencetak seperti itu ya. Nah, ini dibalik ya, dibalik, semuanya dibalik. Urutannya dibalik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi?
Nah, saudara bisa melihat di situ. Jadi, saat kita memanggil fungsi reverse, lalu mengisi parameter sequence dengan angka ini, ya ini ya. Nah, ini lalu kita peroleh, nah itu ya. Kita akan melakukan sequence type-nya, mengisi variabel sequence type, di mana instruksinya adalah tipe datanya sequence itu apa? Yang pertama ini adalah integer. Nah, di sini selanjutnya, ini sequence ini jika empty sequence, nah empty sequence ya, nah, jika itu empty, urutannya kosong, tidak ada nilainya, ini dia tidak dikerjakan. Nah, dia akan mengerjakan ini mahasiswa semuanya, final result. Di mana di dalam final result ini, dia akan mengerjakan parameter res ditambah first sequence-nya. Nah, ini res sama dengan reverse sequence, dia akan menampilkan indeks 1, lalu first sequence. First sequence-nya dia akan menampilkan indeks 0 sampai 1. Nah, lalu combine result-nya itu combine. Res ditambah first sequence. Jadi ini dibalik dari indeks yang terakhir, ini 0, 1, 2, 3, dibalik dia mencetak 40, 30, 20, dan 10. Lalu tulisan gigs for gigs ini dicetak adalah yang S yang paling belakang terlebih dahulu. Nah, ini adalah fungsi kebalikan dari record data yang kita berikan di fungsi reverse. Selanjutnya, fungsi yang mengaktifkan refleksi di sini, fungsi ada type, ada isInstance, ada callable, ada dir, dan get atribut ya, get ATR. Nah, ini adalah penjelasan dari callable yang berarti apa saja yang bisa dipanggil untuk suatu objek menentukan apakah itu dapat dipanggil. Sebuah kelas dapat dibuat callable dengan menyediakan metode call. Metode callable mengembalikan true jika objek yang tampak dapat dipanggil. Jika tidak, ia mengembalikan false. Lalu ada dir, metode mengembalikan daftar atribut objek yang valid. Nah, kalau ada get atribut, mengembalikan nilai atribut bernama dari suatu objek. Jika tidak ditemukan, ia mengembalikan nilai default yang diberikan ke fungsi. Metode ini mengambil 3 parameter objek, name, and default optionalnya. Nah, itu penjelasan saya untuk pertemuan yang ke-13 ini. Berikutnya, nanti silahkan mengisi new discussion, di mana di dalam new discussion pertemuan 13 ini, saudara memberikan nama anggota kelompoknya. Jadi nanti posting satu-satu ya mahasiswa semuanya ya. Walaupun sudah ada yang posting anggota kelompoknya sama, tetap setiap mahasiswa wajib untuk posting nama anggotanya dan akan membuat sistem apa, perancangan sistem apa dengan UML yang kemarin saya terangkan. Baik, bentuk kehadiran dan keaktifan saudara cukup memberikan nama anggota kelompoknya. Minggu depan sudah tersedia link video YouTube saudara dalam mempresentasikan sistem yang nanti saudara rancang. Itu mahasiswa semuanya untuk pertemuan hari ini. Saya tunggu 5 atau 6 kelompok dari mahasiswa semuanya yang sudah siap untuk bisa posting di pertemuan 14 dan selanjutnya 5 atau 6 kelompok di pertemuan 15. Mohon maaf sebelumnya, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.